Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Kali ini di episode 51, Wanita Miskin Bertemu Presidir Tampan. Jenny menatap sedih saat kedua jasad orang tuanya yang paling dicintainya masuk ke dalam liang lahat. Jenny menahan sekuat tenaga air matanya, tidak menetes. Mengapa semuanya terjadi padanya? Kini ia hanya sendirian. Jika tanpa Andreas berada di sisinya, maka ia akan benar-benar sedih. Mengapa? Apa salahku di masa lalu hingga semua orang yang aku sayangi pergi meninggalkanku seperti ini? Andreas hanya dapat menggenggam tangan Jenny saat perlahan batu nisan telah tertancapkan di atas kuburan Mina dan Jayden. Jenny telah kehilangan separuh jiwanya. Mengapa semua ini terjadi dialami olehnya? Saat hati dan pikirannya melayang jauh, tidak dapat menerima kenyataan seperti terjadi saat ini, Jenny pun terjatuh pingsan. Jenny, aku ingin jadi dokter, Kak. Aku ingin berbuat baik sepanjang hidupku. Suatu saat kita akan memiliki toko kue kita sendiri. Nanti saat kamu menikah dan memiliki anak, Bibi akan membuatkan kue ulang tahun istimewa untuknya. Semua kalimat manis yang terngiang di telinga Jenny menguap bersama air matanya yang terus menetes tanpa henti. Kebakaran yang terjadi saat ini masih diselidiki. Agak sulit menemukan penyebab kebakaran karena tidak ada CCTV di sekitar tempat tinggal Mina dan Jayden. Ada bekas tetesan bensin di dekat tempat kejadian kebakaran. Tapi polisi belum dapat menyimpulkan apa kebakaran itu terjadi karena perbuatan manusia atau karena hal lain. Jenny meyakini tidak mungkin ada bensin tanpa ada yang membawanya. Jayden dan Mina tidak memiliki kendaraan bermotor, jadi semua itu mustahil jika ada yang sengaja membakar rumah mereka. Lantas, ulah siapa ini? Mengapa ada orang yang tega melakukan semua itu pada keluarganya? Mina mungkin cerewet, tapi dia sangat ramah dan Jayden juga pemuda yang sopan. Lalu kenapa semua ini terjadi? Pikiran Jenny dipenuhi oleh banyak pertanyaan. Rasa sedihnya tidak berkurang sedikit pun, apalagi karena ia masih belum mendapatkan jawaban atas kejadian ini. Polisi sudah datang untuk meminta keterangan padanya, dan setelah itu mengurung diri di kamarnya. Langit yang cerah bahkan terlihat menjadi kelabu. Angin yang berhembus seolah menyuruhkan jika ia kesepian sekarang. Jenny tidak dapat pernah membayangkan hidup tanpa adik dan bibinya. Andreas kemudian datang dengan dibantu oleh seseorang pelayan. Setelah membantu Andreas duduk di sebelah Jenny, pelayan pun pergi meninggalkan mereka berdua. Mas, katakan padaku jika semua ini hanya mimpi. Seperti dirimu yang menghilang, mereka pasti akan kembali padaku kan? Jenny bertanya dengan menahan air matanya sekuat tenaga. Andreas tidak dapat menjawab. Ia hanya dapat membawa Jenny ke dalam dekapannya dan membiarkan perlahan dia menangis. Ini hanya mimpi kan, Mas? Jayden dan Bibi masih hidup bukan? Mereka tidak mungkin meninggalkan aku sendirian kan, Mas? Jenny menangis kembali. Ia memukul pelan dada Andreas yang juga merasakan kesedihan hati Jenny. Jenny, aku bersamamu. Kamu tidaklah sendirian, ucap Andreas menenangkan. Jenny hanya dapat menangis meratapi kenyataan yang menimpanya. Sementara itu, Agung yang baru saja sampai di Beijing segera kembali ke Indonesia tanpa menemui saudara laki-laki Rahayu lebih dulu setelah mendengar kabar kematian Mina dan Jayden. Hatinya hancur berkeping. Mengapa semua ini terjadi pada mereka di saat mereka belum mendapatkan kebahagiaan mereka kembali? Dengan perasaan lemas, Agung melangkah mendekati kuburan Mina dan Jayden yang masih dibasah. Mina, Agung menangis sambil memeluk batu nisan yang bertuliskan nama Mina. Kamu berjanji bukan, kita akan mendapatkan kembali hak Jenny dan Jayden. Mengapa kamu malah pergi? Agung menangis tidak kuasa, menahan kesedihan hatinya yang sangat terpukul. Ayah,
Alex menyentuh lembut bahu Agung. Akhirnya Agung mempercayai ucapannya. Tapi mengapa semuanya telah terlambat? Sekarang hanya tinggal Jenny sendiri, ucap Alex. Ia menahan kesedihan di hatinya sambil merangkul tubuh Agung. Agung hanya dapat menangis lebih sedih lagi. Kenyataannya jika memang hanya tinggal tersisa Jenny, membuat hatinya tersayat. Harusnya ia mempercayai ucapan Jenny saat itu, maka Jenny tidak akan merasa sendiri saat ini. Dengar ucapanku baik-baik, Alex. Jika kamu benar-benar mencintai Jenny, jangan mengusiknya. Jangan pernah mengusiknya dengan memaksakan perasaanmu. Bantulah dia tanpa mengharapkan apapun, Alex, ucap Agung. Alex tidak menjawab. Ia tidak menerima syarat yang diberikan Agung padanya. Ia bisa membantu Jenny, tapi ia tidak bisa melepaskan perasaannya pada Jenny. Jika kamu tidak bisa, maka jangan pernah berpikir untuk mendekati Jenny selama aku masih hidup, ucap Agung. Alex kembali menunduk sedih. Bahkan di saat Jenny terpuruk saat ini, ia tidak dapat melakukan apapun. Randy menghentikan mobilnya tepat di toko kue milik Mina. Kali ini ia berniat meminta Mina baik-baik seperti saat 6 tahun yang lalu. Tapi kenapa tokonya sangat sepi? Jadi Randy memutuskan untuk turun dan bertanya pada pejalan kaki. Tapi jawaban yang diberikan oleh pejalan kaki itu membuatnya terkejut. Mendadak lemas setelah mendengarkan bahwa Mina baru saja meninggal dunia bersama dengan keponakannya. Bagaimana bisa? Randy memundurkan langkahnya lemas. Ia kemudian dengan cepat kembali ke mobilnya dan melanjutkan mobilnya dengan cepat. Kania mengkhianatinya. Ia mengatakan jika tidak akan menyakiti Mina jika ia membantunya kembali menyingkirkan Jenny dan Jayden. Namun yang terjadi sekarang membuatnya sungguh marah. Ia masih memiliki cinta untuk Mina dan Kania membunuhnya. Kebakaran itu pasti bukanlah sebuah kebetulan, tapi karena ada seseorang di balik semuanya. Randy sangat meyakini jika orang itu adalah Kania. Hanya dia yang mampu melakukan semua hal keji semacam itu. Kania, Randy menobrak pintu ruangan Kania. Begitu ia memasukinya. Ia sudah tidak sabar lagi untuk memaki Kania. Namun yang terjadi, Kania masih menangis di balik mejanya. Jangan pura-pura menangis. Randy segera menarik baju Kania hingga tubuhnya terangkat. Kamu kan yang melakukan semua ini? Kamu yang membunuh Mina, bukan? Serga Randy. Ia telah siap untuk menghabisi Kania saat ini juga. Kania tidak menjawab. Ia hanya menangis membuat Randy perlahan mengundurkan cengkeramannya. Aku memang jahat, tapi bukan berarti aku tega membunuh kakak kandungku sendiri, teriak Kania. Ia masih menangis terisak saat ini. Mina memang kakak kandungnya. Saat ia memilih untuk melanjutkan studinya bersama dengan Rahayu, Mina lebih memilih membantu ibunya dan akhirnya menggantikan posisi ibunya sebagai kepala pelayan di kediaman Rahayu. Saat Mina mengetahui semua rahasia Kania, bahkan saat Kania diam-diam menaruh racun pada makanan Jayden dan Jenny, Mina memergokinya. Dan Kania yang gelap mata saat itu meminta Mina pergi membawa Jenny dan Jayden segera setelah pemakaman kedua orang tuanya. Tapi Mina menolak dengan keras. Jika saja Jenny yang tidak memintanya, maka Mina akan tetap bertahan melindungi Jenny dan Jayden di dalam rumah itu. Jangan mencoba menipuku. Hanya kamu yang mampu melakukan hal buruk. Randy menatap lekat. Kamu lupa, kamu yang menabrak dua anak jalanan itu hingga meninggal, teriak Kania tidak terima. Dua jasad yang menjadi korban kebakaran saat 6 tahun lalu adalah jasad kakak beradik dari anak jalanan yang tidak memiliki identitas. Dan Kania menjadikan mereka seolah mereka adalah jasad Jenny dan Jayden, membuat Randy terdiam. Aku bahkan mengetahui kabar kematiannya dari televisi. Aku sungguh tidak tahu apapun, Randy. Aku memang tidak menyukai Jenny dan Jayden, tapi aku masih memiliki kasih sayang untuk kakakku. Jelas Kania tidak mau kalah. Randy terdiam. Ia tidak
percaya sepenuhnya dengan ucapan Kania. Kamu boleh lihat sendiri, apakah aku menghubungi pembunuh bayaran melalui ponselku, atau aku keluar rumah malam ini. Kamu boleh tanya Tiffany, aku semalam dari rumah. Lanjutnya membela diri. Ia melemparkan ponselnya ke arah Randy. Randy kemudian melihat log panggilan dari ponsel Kania, dan panggilannya hanya tertuju padanya dan Tiffany. Aku akan tetap mengawasimu. Jika kamu yang membunuh Mina, aku yang akan menghabisimu dengan tanganku sendiri. Ancam Randy sebelum akhirnya melepaskan ponsel Kania dan berlalu pergi. Mbak Mina, Kania kembali menangis di balik kursi besar yang menutupi tubuhnya. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa berkomentar sebanyak-banyaknya ya, agar sebagai motivasi untuk admin membuatkan video-video terbaru buat kalian. Terima kasih banyak, see you next time.